Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur di hari yang ke-9 ini, di bulan suci Ramadan, ya, kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan ya, terus kita lakukan dengan baik, imanan wahtisaban, ya, dengan kita menata hati kita, ya, dengan kajian-kajian fikih hati kita ini sejak awal Ramadan sampai hari ini, ya, itu adalah tentang bagaimana kita menata dan merawat hati kita. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita akan menelisik, ya, sejauh mana Al-Quran, Sunnah, dan juga para ulama memetakan dampak daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ya, subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, ya, kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau, kecuali yang tidak rela masuk surga. Wih, siapa ini? Orang semua berharap masuk surga, kok ini enggan masuk surga, ini tidak rela masuk surga, menolak masuk surga. Siapa dia? Ya, sampai berani menolak dan enggan masuk surga. Ya, qalu qulna ya Rasulullah man ya'ba. Para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang mau menolak surga ini? Nauzubillah min zalik, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa dia bermaksiat kepadaku, menolak perintahku, menolak keterangan-keterangan, ya, aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, faqad aba, ya, maka dia adalah sungguh dia adalah orang yang enggan masuk surga. Udah dikasih jalan petunjuk enak, gratis, nggak pakai bayar, ya, malah menolak masuk surga. Kenapa? Apa caranya mereka menolak enggan masuk surga? Yaitu dengan bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, bukan maksiat kepada Allah lagi, ini maksiat kepada Rasul. Ya, enggan menjalankan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Ya, menghina ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Nah, ini jangan kita ikuti, ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi hadis riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Maka manusia ini dalam menjalani kehidupan di dunia ini akan menghadapi dua pilihan, dua jalan. Wahadainahun najdain. Ya, surat Al-Balad ayat 10, ya. Itu sudah ada dua pilihan. Inna hadainahu sabila
imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan dia petunjuk kepada manusia, jalan yang baik, jalan yang menyampaikan dia kepada ridha Allah, kepada surga Allah. Tapi sayang, imma syakiran wa imma kafura. Kami telah berikan petunjuk itu, tapi manusia ini yang berbeda jalan, ya, berpisah jalan. Ada yang bersyukur, Allah telah memberikan karunia nikmat jalan yang benar, jalan yang lurus menuju ridha Allah. Ada yang bersyukur dengan cara bagaimana? Mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Ya, mengamalkan, percaya penuh kepada rukun iman, mengamalkan penuh rukun Islam, dan dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang apa? Syakiran wa imma kafura. Ada satu golongan yang tidak mau berterima kasih, kufur nikmat. Udah dikasih petunjuk, dia campakkan petunjuk itu. Udah dikasih petunjuk, tapi dia buang petunjuk itu ke tong sampah. Udah dikasih hidayah, tapi dia abaikan hidayah itu dan dia ganti dengan kesesatan. Ya, innal ladzina ishtarawul huda ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka tidak akan beruntung. Nauzubillah min dzalik. Yang menukar, yang mengganti, ya, petunjuk dengan kesesatan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Maka ya, ada dua pilihan itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dipenuhi dengan duri, dengan sesuatu yang, dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan apa? Syahwat yang menyenangkan, syahwat yang memberikan kita kenikmatan-kenikmatan sesaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka itu, ya, melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal sunnah, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, itu membutuhkan perjuangan. Ya, apa? Perjuangan menaklukkan hawa nafsu, perjuangan menaklukkan bisikan setan, perjuangan untuk menaklukkan, mengalahkan ego kita. Ya, ego itu ditiupkan, dihembuskan oleh siapa? Iblis. Sebagaimana Iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan Adam, ya, dari tanah, sementara Engkau ciptakan aku dari api, kan lebih mulia aku. Ya, bismillah min dzalik. Maka itulah di sini dia tidak bisa melawan egonya. Egonya terlalu besar, menghalangi jalannya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah menguji iman hati seorang hamba itu. Kalau dia ingin diberikan label ketakwaan, diberikan tingkat derajat takwa di sisi Allah, maka dia harus lulus dalam ujian itu. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Allah surat Al-Hujurat ayat 3, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orangnya yang, ya, diuji oleh Allah. Allah menguji keimanan mereka itu dengan hati-hati mereka itu. Allah uji hati mereka itu, ya, supaya betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Nah, sahabat rahmati Allah, apa ujian keimanan ini? Ya, ada 3. Pertama, sabar ketika menjalani taat kepada Allah. Sabar ketika menahan diri dari perbuatan maksiat. Sabar ketika kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian rahmati Allah, jadi mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat, ya, kemudian menerima takdir Allah, itu perlu kesabaran. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan. Kalian itu minta pertolongan dengan apa? Sabar dan sholat. Sabar itu kunci kita untuk menerima pertolongan Allah. Sebagaimana sholat juga merupakan kunci bagi kita untuk menerima pertolongan Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, sabru dia. Sabar itu adalah cahaya. Ya, cahaya itu nikmat, menunjukkan kita mana yang
lurus, mana yang bengkok, mana yang salah, mana yang benar, ya, mana yang hak, mana yang batil. Nah, maka manusia ini dalam kehidupan yang fana itu ya tidak lepas dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dan manusia itu pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya, dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman ya dalam surat Al-Infitar ayat 11, 10, 11 dan surat Qaf ayat 18 ya. Situ Allah mengatakan apa? Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Kalian itu akan diawasi oleh malaikat-malaikat pencatat buku amal kalian, ya. Kemudian ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada ya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisanmu, dari mulutmu, ya, kecuali di situ disaksikan oleh raqib dan atid, ya, ya, malaikat pengawas kita. Maka itulah ya, kalau perbuatan dosa dan maksiat ini punya dampak, ya, punya efek, ya. Ya, apa efek dari dosa dan maksiat? Ya, dosa maksiat ini akan melemahkan, ya, akan melemahkan pengagungan kita terhadap Allah Ta'ala. Ya, ini antitesa kebalikan dari ayat 32 surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Ya, artinya apa? Kalau orang tidak bertakwa, dia akan meremehkan syiar-syiar Allah. Kalau orang bertakwa, dia mengagungkan syiar Allah. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu tidak bertakwa, orang itu jahat, orang itu zalim, maka dia akan meremehkan, yudha'if sya'air Allah, meremehkan syiar-syiar Allah. Yang kedua, akan menyempitkan rezeki dan kehidupannya, ya. Innar rajula, kata Nabi SAW dalam sabdanya, riwayat Imam Ahmad, la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibu. Seseorang itu terhalang dari rezekinya, tertunda dari rezekinya disebabkan apa? Dosa yang dia lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Dosa, ya. Ngeri, ya. Semoga rahmati Allah. Nah, kata seorang ulama besar, Wahib bin Ward, la yajidu ta'mal ibadati man asallah wala man hamma bima'siyati. Ya, orang yang suka bermaksiat kepada Allah dan orang yang punya niat, ya, keinginan untuk bermaksiat itu tidak akan mendapatkan nikmatnya, ya, rasa ibadah kepada Allah. Itu. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, inni a'sillah fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa zawjati. Ya, ini seorang ulama luar biasa mengatakan apa? Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku tahu ada perubahan pada sikap tungganganku, ya, entah itu kuda atau keledai atau unta, ya, akan ada perubahan sikap dari tungganganku, wa zaujati, dan istriku. Nah, itulah dampak efek buruk daripada maksiat ini. Lalu yang ketiga adalah kita terhalang dari ilmu syar'i. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu yang bermanfaat, ya. Maka Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi, ya. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', ya, hafalanku yang buruk, maka beliau mengajarkan, mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi anna Allah nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kenapa? Karena ketahuilah wahai muridku, wahai Syafi'i, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu ini cahaya. Ya, kita nikmat dapat cahaya Allah, itulah ilmu. Ya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Ya, ada yang bertanya, loh, orang maksiat kok banyak yang pintar-pintar ya Pak Ustaz? Ya, orang maksiat kok banyak yang jadi orang hebat, berkuasa. Ya, itu dia berkuasa itu adalah sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk, ya, penyesatan dan
pengelabuan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dia imannya sedang diuji oleh Allah. Kalau dia nggak sadar, nah dia tambah lagi dosanya, tambah lagi azabnya dan siksanya. Ya, fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, itu istidrak dari Allah. Kalau orang bermaksiat tapi pintar, tapi cerdas, tapi berkuasa, tapi ini dan sebagainya. Nah, apakah tidak bertentangan dengan ini? Ya, orang bermaksiat itu akan menghalangi dia dari ilmu. Nah, tidak bertentangan karena itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosa dan maksiat itu akan mengakibatkan apa? Berdampak kepada al-wahsyah fil qalb. Rasa keterasingan di dalam hati. Ya, teralinasi kalau bahasa kerennya, ya. Keterasingan diri dalam hati. Wa tudayyiqus sadr, dan menyempitkan hati, menyempitkan dada kita. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 124, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, orang yang berpaling dari peringatan aku, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang gelap. Artinya dhanka itu tadullu ala anna harfa dhan, ya, dhaiq, harfun nun an-nakid, harfu kaf al-kadar. Ya, dhanka itu artinya sengsara. Nah, kata dhanka bagi orang yang berpaling dari petunjuk Allah, peringatan Allah itu berupa Al-Quran, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dhanka itu sendiri menunjukkan 3 aspek. Dari huruf dot itu menunjukkan arti dhiq, kesempitan hidup. Lalu nun, dhanka, nun itu artinya apa? Kepanjangan dari an-nakad. An-nakad itu susah, ya, sengsara, ya, itu an-nakad. Ya, kemudian datang setelah itu kaf. Kaf itu artinya al-kadar. Ya, artinya kotor. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah, maka itu hati ini harus kita bersihkan. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, tidak menyendiri. Ya, tidak sempit hati kita, tidak hina kita, tidak sempit rezeki kita karena kita berbuat maksiat, ya. Sahabat yang dirahmati Allah. Lalu keenam, apa dampak dosa dan maksiat ini? Itu adalah melahirkan kehinaan di dunia. Az-dzul wal mahana fid dunya. Ya, kehinaan di dunia. Maka Allah, Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, ju'ila dhillu was-sigharu ala man khalafa amri. Allah, ya, telah menjadikan atau telah dijadikan untuk mereka, ya, kehinaan dan keputusasaan, ya, bagi orang-orang yang menyelisihi perintah, menentang perintahku, kata Rasulullah SAW. Yang ketujuh, menjadi sebab turunnya siksa kubur dan siksa akhirat. Ya, itu. Ya, kalau maksiat, ya, berbuat dosa. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Contoh hadis Nabi. Ya, ada 2 orang hamba. Ya, 2 kubur. Ada 2 kuburan Nabi lewat. Kata Nabi, ini kuburan ini isinya dua-duanya orangnya itu sedang disiksa oleh malaikat. Mereka tidak disiksa karena perbuatan dosa besar. Ya, apa dosanya yang pertama? Orang pertama disiksa di kubur itu kenapa? La yastabri minal baul, dia tidak bersih dari air kencingnya. Masih cipratannya ada, najisnya nempel di baju, di tubuh dan sebagainya. Dia tidak peduli kepada taharah. Ya, dia sehingga bagian tubuhnya atau pakaiannya atau apanya itu terkena najis, dan dia lakukan itu terus-menerus berulang-ulang, ya, dan itu adalah dosa kecil, ya, karena karena cebok, ya, dari hadas kecilnya ini tidak sempurna, ya, tidak selesai air kencingnya, tidak terus ada, ya, menyiprat dan menetes. Nauzubillah. Yang kedua adalah al-akhar yamshi bin namimah, ya, dia berjalan di pasar, di jalanan untuk namimah, gunjingin orang, nauzubillah, fitnah orang, ya. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Nabi SAW mengambil satu pelepah kurma yang masih hijau, masih basah,
ya, lalu kemudian beliau belah menjadi dua, lalu ditaruh di atas masing-masing kubur itu, ya, supaya apa? Kata Nabi, ketika ditanya, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Supaya, ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksa kuburnya, ya, selama dua pelepah kurma ini belum kering, belum kuning, lalu belum kering, belum hancur. Subhanallah, rahmati Allah. Nah, penyebab apa? Nah, ini dosa dan maksiat ini penyebab hilangnya nikmat, keamanan dan ketentraman. Itu. Ayatnya jelas, ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Kemudian yang menjadi itu orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, mereka itu dapat keamanan. Artinya apa? Orang yang berbuat syirik tidak aman di dunia dan di akhirat. Ya, dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, perbuatan dosa dan maksiat itu menyebabkan apa? Al-khasaf wal masakh wal qadhaf. Ya, akan menyebabkan terjadi bencana, musibah tanah longsor, musibah, ya, apa namanya, kehancuran. Itu akan diderita oleh umat ini kalau kita suka berbuat maksiat dan dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan, yakunu fi akhiril ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada akhir umatku di akhir zaman ini akan menyaksikan perkara khasfun, bencana alam seperti halnya Qorun di azab Allah. Yaitu apa? Tanah bergerak lalu menimbun, ya, longsor lalu menimbun semua apa yang ada di atasnya. Nauzubillah. Lalu maskhun, akan dirubah fisiknya manusia, akan mengalami perubahan mutasi, ya, fisik manusia ini. Wa qadhfun, dan merebaknya tuduhan-tuduhan, ya, fitnah-fitnah, nauzubillah. Dan yang terakhir, ke-10 adalah bagaimana efek daripada dosa ini, ya, adalah Allah menguasakan, memberikan kuasa kepada musuh-musuh Islam ini untuk menguasai kehidupan kita kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Bazzar, Abu Ya'la, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum bil hayatid dunya wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzahu ankum hatta tarju ila dinikum. Ya, kalau kalian, ya, berjual beli dengan bai'ul inah, lalu kalian mengambil, ya, ekor-ekor sapi, kemudian kalian meridai kehidupan dunia dan meninggalkan jihad, maka Allah akan kuasakan atas kalian, ya, orang-orang yang membawa kehinaan kepada agama kalian. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang ini menyebabkan apa? Perbuatan, ya, itu perangnya sesama umat Islam. Ya, ini karena dosa dan maksiat. Ya, aku minta kepada Allah 3 hal, kata Nabi SAW. Lalu Allah berikan aku 2, ya, di mana Allah, ya, berfirman, aku mohon, ya, kata Nabi SAW, aku meminta kepada Allah, alla yuhlika ummati bisan, ya, supaya Allah tidak menghancurkan umatku, membinasakan umatku seperti halnya umat terdahulu. Fa'ataniha, Allah berikan itu untukku. Wasa'altu alla yuhlika ummati bil gharq, fa'ataniha, ya, aku minta kepada Allah agar umatku tidak hancur karena tenggelam seperti halnya Nabi Nuh dan Fir'aun, dan Allah kabulkan, Allah berikan itu. Wasa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, dan yang ketiga, aku minta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan, ya, kerusakan, kehancuran di antara mereka itu dengan tangan mereka sendiri, saling berperang satu sama lain, saling berkelahi satu sama lain. Allah, lalu apa? Kata Nabi SAW, aku minta itu, famana'aniha, Allah tidak memberikan itu untuk. Subhanallah. Artinya apa? Ini, ya, dosa karena kita suka memfitnah, suka menggunjing, suka menyakiti hati orang lain, suka mengatakan, ya, kata-kata buruk, kotor, julukan yang tidak baik kepada saudara-saudara kita, inilah yang menyebabkan kita berperang satu sama lain. Ya, yang terakhir
Inilah adalah penyebab turunnya siksa kepada individu dan masyarakat. Ma nazalat uqubatun, tidaklah turun suatu siksa illa bidzambin, kecuali karena disebabkan satu perbuatan dosa. Wa ma rufi'at illa bitaubah, dan tidaklah terangkat musibah bencana itu kecuali dengan adanya taubat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabar, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu saya terinfeksi COVID-19. Nah, di rumah itu saya banyak konsumsi ya, kayak madu, kayak Henny 5-in-1, kemudian propolis platinum, saya minum soda VCO, saya juga minum Kevit C. Nah, setelah 1 minggu saya periksa tuh lagi, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sudah negatif. Kita segera konsumsi produk Keling karena manfaatnya sangat luar biasa. Saya telah membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.